Kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Saya Nurul Mubarakah dari SD Laboratorium UN PGRI Kediri sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2022 pada LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja pada materi gaya, otot, dan gaya gesek untuk fase B kelas 4. Mohon kritik dan sarannya untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi, luar biasa, kelas semangat. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Baik. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk pada pagi hari ini? Bisa. Siapa saja coba ditengok Tidak, Pak. Faiz. Kenapa mereka tidak masuk? Sakit. Kita doakan semoga mereka lekas sembuh dan bisa belajar bareng kita lagi ya. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, siapa yang bertugas piket? Mbak Tata. Oke, silakan Mbak Tata. Teman-teman persiapan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki
papan tulis. Sekarang diluruskannya. Ketika kalian tadi meluruskan meja, apa yang terjadi? Mejanya menjadi bagaimana? Menjadi rapi, bergeser. Betul, bergeser. Mengapa bisa bergeser? Karena ditarik, karena didorong. Kalau yang papan tulis tadi, papan tulis yang awalnya kotor, tiba-tiba Jadi bersih. ketika dihapus menjadi bersih. Kenapa bisa terjadi? Karena penghapus digosokkan ke papan tulis. Kira-kira gaya apa yang digunakan ketika menghapus? Gesek. Nah, oke. Untuk membuktikannya, kita akan mempelajari tentang gaya otot dan gaya gesek. Sebelumnya, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Gaya gesek, gaya otot, gaya gravitasi. Macam-macam gaya. Ada gaya apa saja? Gaya otot, gaya gesek, gaya gravitasi. Gaya pegas, gaya magnet. Iya, betul. Sedangkan untuk gaya sendiri pengertiannya adalah gaya adalah apa ya? Tarikan atau dorongan. Oke. Untuk hari ini kita akan fokus belajar tentang gaya otot dan gaya gesek. Setelah kalian mempelajari tentang gaya otot dan gaya gesek, nanti kalian ketika berada di kehidupan sehari-hari kalian bisa tahu, oh, ketika ada orang misalnya mendorong gerobak, ini gaya apa yang digunakan. Ketika ada orang naik motor, kemudian tiba-tiba langsung motornya berhenti, itu gaya apa yang digunakan. Dan juga kita akan mempelajari tentang hal-hal apa saja yang memengaruhi gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sudah siap untuk belajar hari ini ya? Iya. Bu Nurul tekankan untuk pembelajaran hari ini yang dinilai Bu Nurul adalah kekompakan kelompok, kerjasama dalam kelompok, gotong royongnya, keaktifan ketika diskusi, dan juga nanti dalam penyajian ketika presentasi. Selain itu nanti juga ada penilaian secara individu, yaitu berupa evaluasi. Ya? Perhatikan gambar yang ada di depan ini. Yang pertama ini kegiatan apa? Membawa air di dalam ember. Yang kedua, mendorong mobil. Yang ketiga, Mengangkat beban. dari ketiga gambar ini adalah contoh pemanfaatan gaya otot. Nah, sekarang dulu mau tanya, apa itu gaya otot? Oke, Mas Demi, apa itu Mas Demi gaya otot? Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan oleh manusia atau hewan. Good job. Oke, tepat sekali. Beri tepuk tangan untuk Mas Demi. Ya, cukup. Tepuk tangannya sedikit aja. Ini gaya otot. Gaya otot adalah gaya Yang dikeluarkan dari otot manusia atau hewan. gaya otot berasal dari mana? Berasal dari dalam tubuh. Dari dalam tubuh, karena ketika kita melakukan aktivitas, maka gaya otot dapat kita kendalikan sesuai dengan ketentuan. Seperti yang di awal tadi ketika kalian menggeser meja. Oke, selanjutnya. Nah, apa saja aktivitas manusia yang memanfaatkan gaya otot? Apa, Mbak Lintang? Mendorong mobil, yang lainnya? Mas Ken? Mengangkat air di dalam ember. Mengangkat air di dalam ember, yang lainnya? Iya, Mas Abi? Mengangkat laptop. Mengangkat laptop. Contoh kegiatan manusia yang memanfaatkan gaya otot. Nah, siapa yang di rumah suka bermain bola? Saya. Itu ketika kalian menendang bola itu juga menggunakan gaya otot. Kemudian ketika Agustusan ada yang suka bermain tarik tambang? Suka? Itu juga termasuk gaya otot. Dan juga ada
dapat memindahkan benda. Contohnya ketika kalian menggeser meja atau mengangkat air di dalam ember. Dapat mengubah bentuk benda. Misalnya ada plastisir kalian buat mainan, kalian bentuk-bentuk yang awalnya plastisirnya kotak menjadi bentuk hewan, menjadi bentuk bunga dan lain sebagainya. Selanjutnya gaya gesek. Perhatikan ini. Seperti yang kalian lakukan tadi, ada salah satu teman tadi yang adalah menghapus. Ketika tadi teman menghapus papan tulis, tulisan yang ada di papan tulis menjadi bersih karena adanya apa? Gaya apa? Gaya gesek antara apa dan apa? Menghapus dan papan tulis. Itu yang pertama. Yang kedua, apa ini? Cuci tangan. Cuci tangan? Menggosokkan kedua tangan atau bertepuk. Ini. Nah, ini juga adanya gaya gesek antara kedua telapak tangan. Yang ketiga, ada yang tahu ini apa? Iya, betul saja. Rem, betul sekali. Ketika ada seorang pembalap, nah, tiba-tiba mengerem motornya, itu berarti ada gaya gesek antara ban dengan remnya. Rem itu sebetulnya. Apa itu gaya gesek? Tunjuk tangan dulu. Ya, Mbak Lisa. Apa? Gaya dari dua yang bersentuhan. Ini dia. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi karena gesekan dari dua permukaan benda yang bersentuhan. Contohnya ketika kalian berjalan, ini juga ada gesekannya. Gesekan antara apa dan apa? Lantai dengan lantai, pinter. Nah, sekarang ini manfaat dan juga kerugiannya. Ternyata gaya gesek itu selain punya manfaat juga ada kerugiannya, anak-anak. Manfaatnya membantu benda bergerak tanpa tergelincir. Contohnya apa? Membantu benda bergerak tanpa tergelincir. Ketika berjalan, terus kalau lantainya licin, kira-kira bagaimana? Kita akan bagaimana kalau lantainya licin? Terpleset, sehingga kita bisa menggunakan sandal yang ada serat-seratnya, atau menggunakan sepatu yang biasanya ada semacam bulat-bulatnya itu ya, ada tapak kudanya itu. Kemudian menahan benda agar tidak bergeser, itu manfaatnya. Sedangkan kerugiannya menghambat pergerakan benda. Contohnya apa kalau menghambat pergerakan benda? Ketika misalnya bermain balapan sepeda, kemudian di rem, atau ketika di jalanan yang menanjak, motornya pelan atau tidak? Karena adanya gaya gesek. Kemudian yang kedua, mengikis permukaan benda yang bergesekan. Contohnya apa? Batu? Batu yang digesek-gesekkan. Oke, terus apa lagi? Apa? Ya, sandal. Betul. Sandal ketika kamu pakai lama-lama kan bisa tipis kan? Yang itu yang bawahnya karet. Terus apa lagi yang kalian gunakan sehari-hari? Menghapus, pensil juga bisa karena adanya gesekan dari pensil dengan buku tulis sehingga dia tumpul. Terus kalau menghapus, kamu gosokkan dengan buku untuk spidol, penghapus. Itu juga termasuk contoh dari gaya gesek. Sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, apa saja hal-hal yang mempengaruhi besarnya yang gaya gesek? Nah, untuk mengetahui hal ini, ayo kita bersama-sama melakukan percobaan tentang gaya gesek. Sebelumnya Bu Nurul minta tolong untuk kalian berkumpul sesuai kelompok yang sudah kita bentuk kemarin. Silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Bentar.
Iya ya, Sudah berkumpul sesuai dengan anggota kelompoknya ya? Sekarang silakan perwakilan kelompok dua anak depan. Silakan dua anak depan perwakilan kelompok. Yuk, dari kelompok 1. Semua anggota kelompok sudah mendapatkan alat dan bahannya? Apa saja alat dan bahannya? Ada penghapus papan tulis, uang koin, dan juga ada ini, ada permukaan yang halus dan juga ada iya, oke. Sekarang silahkan dibuka pada kegiatan 1, percobaan 1. Yang pertama, silakan kalian tuliskan anggota kelompok kalian ya. Di sini tuliskan nama kelompok dari kelompok 1. Diberi nama boleh, misalnya kelompok 1 kalian suka nama planet misalnya, kasih nama Mars misalnya, boleh. Kemudian dituliskan nama anggota kelompoknya. Tuliskan nama anggota kelompoknya. Kalau sudah, silakan dibaca petunjuknya dan lakukan kegiatan percobaannya. Sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan lanjut bekerja. Coba kegiatan 1, kegiatan 1 kita dibaca dulu. Kita bisa dibaca dulu. Kegiatan 1, ayo. Terlihat mana tadi yang duluan, yang bersatu duluan. Sekarang silakan kalian diskusikan pada kegiatan 1 terlebih dahulu. Sudah selesai semua kegiatan diskusinya? Kalau sudah, kita akan melakukan kegiatan presentasi satu-satu ke depan. Jadi masing-masing kelompok mempresentasikan hasil percobaannya. Dimulai dari kelompok 1. Siapa ya tadi kelompok 1? Oke. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Hasil percobaan kegiatan 1. Uang logam meluncur dengan cepat pada kertas minyak. Uang logam meluncur dengan lambat pada kertas amplas. Hubungan antara bentuk permukaan papan dengan bentuk kertas minyak memiliki permukaan yang halus sehingga gerakan lebih cepat. Kertas amplas memiliki permukaan yang dapat sehingga gerakan lebih lambat. Terima kasih kelompok 1. Ada yang ingin menanggapi dari teman-teman kelompok lain? Kalau ada silakan tunjuk tangan. Dari kelompok mana? Kalau permukaannya licin, gaya geseknya lebih kecil ya. Ya karena gaya geseknya lebih kecil sehingga permukaan geraknya lebih cepat. Terima kasih. Terima kasih kelompok 1. Yang lainnya ada yang ingin menanggapi lagi? Tidak ada. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya ini kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan kelompok 2 menyampaikan hasil dari diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Hasil percobaan kegiatan 2. Benda apa yang bergerak paling cepat? Bola plastik.
dengan melapor. Tulislah kesimpulan mengenai luas tentang benda yang saya besek yang ditentukan. Semakin kecil luas permukaannya, maka semakin cepat benda karena mempunyai daya besek yang kecil. Oke, terima kasih kelompok 2. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin menanggapi? Silakan Kak Yuki mau menanggapi kelompok 2. Kelompok 2 didengarkan ya? Ya. Ada kelompok lain yang ingin menanggapi? Silakan. Kalau begitu, jika luas permukaan benda lebih besar, maka akan bergerak lebih cepat dan jika luas permukaannya lebih besar, maka gaya gesernya juga besar. Jadi gerakannya lebih lama. Oke, itu ya Mbak Yuki. Menurut sebutkan lagi, menurut kelompok 2, jika luas permukaannya itu lebih besar, maka gaya geseknya juga lebih besar, sehingga gerakannya benda itu lebih lama. Seperti itu kelompok 2. Bagaimana, bisa diterima? Bisa? Bisa. Oke. Give applause untuk kelompok 2. Kelompok tadi sudah menyampaikan hasil percobaannya dengan hebat-hebat. Tadi pada kegiatan pertama percobaan menggunakan apa tadi? Uang koin dengan permukaan apa? Yang berasal dari apa? Kertas minyak dan amplas. Pada permukaan kertas minyak tadi bagaimana? Halus sehingga gerak uang koinnya lebih cepat. Sedangkan pada permukaan yang kasar atau pada amplas tadi lambat. Gerakan uang koinnya lambat. Terus yang pada kegiatan kedua tadi percobaan antara apa? Bola dan balok apa? Balok menghapus. Bagaimana tadi pergerakannya? Lebih cepat yang mana? Lebih cepat yang bola plastik karena apa tadi? Oke, karena bola plastik memiliki luas permukaan yang lebih kecil dibandingkan balok penghapus, sehingga gaya geseknya juga lebih kecil. Kan bolanya tadi permukaannya kecil sehingga gaya geseknya kecil. Jadi gerakannya juga lebih cepat. Oke, good job. Sekarang kegiatan percobaannya tadi dikumpulkan ke Nurul sini. Ya, peralatannya dikumpulkan juga di mejanya Nurul. Percobaannya dikumpulkan. Ya. Karena kalian juga sudah tidak ada yang ditanyakan dan juga sudah paham tentang gaya otot dan gaya gesek, sebagai evaluasi dari kegiatan ini silahkan kalian mengerjakan 5 soal yang perlu diperhatikan ini. Ini dikerjakan secara sendiri-sendiri ya. Jadi nanti untuk penilaiannya juga secara individu. Tidak boleh contohan karo kancane. Ya. Sudah selesai? Sudah. Yang sudah silahkan kumpulkan di sini. Yang belum diselesaikan dulu. Yang sudah dikumpulkan, yang belum diselesaikan dulu. Ya. Sudah kasih nama ya? Iya. Oke. Semua sudah mengumpulkan?
kemudian ada luas permukaan. Itu tadi kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang gaya magnet, gaya gravitasi, dan juga gaya pegas. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan yang bertugas pada hari ini untuk memimpin doa. Teman-teman, persiapan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Mbak Tata. Untuk selanjutnya kita menyanyikan lagu daerah ya. Silakan yang bertugas mungkin hari ini. Satu, dua, tiga. Empat kisah pulau masa sebiji di gunung bari-bari. Masa sebiji di gunung bari-bari. Mangga lepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangkurukan. Bengkok dimakan api, apinya cangkurukan. Nama-nama diskutu dititip di dawang. Nama-nama diskutu dititip di dawang. Terima kasih Mbak Fasila. Silakan bernyanyi. Tidak terasa hari ini pembelajarannya sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ya. Cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Di rumah kalian tetap belajar dengan penuh semangat. Jika sampai rumah nanti masih ada yang ingin kalian ketahui tentang gaya otot dan gaya geser, kalian boleh cari sendiri dari internet. Kalian juga boleh bertanya kepada orang tua. Kalian juga boleh bertanya kepada Bu Nurul melalui chat WhatsApp atau telepon juga boleh. Siap? Cukup sekian. Wassalamualaikum.